diantaranya ada ini, ya, ada pengaturan daftar akses kontrol, password chart, konfigurasi ACL, mengubah ACL, menerapkan ACL, mengurangi serangan dalam ACL, kemudian IP versi 6 ACL. Ya mungkin nanti saya sampai di konfigurasi ACL ini. Ya, nanti minggu depannya kita lanjut ke cara mengubah dan menerapkan ACL, ya. Ini nanti sampai konfigurasi ini aja. Ya. Oke, apa itu ACL? Ya, di sini ACL. ACL itu ACL, Access Control List, ya. Ini. Jadi di sini ada beberapa macam, ya, tugasnya, ya, Access Control List. Ya. Di sini adalah membatasi lalu lintas jaringan untuk meningkatkan kinerja jaringan, ya, Access Control List. Jadi membatasi. Jadi contohnya kebijakan perusahaan misalkan melarang lalu lintas video di jaringan untuk mengurangi beban jaringan. Nah, itu salah satu contohnya. Atau mungkin bisa juga dulu, ya, waktu pas pertama kali bangun itu, ya, jaringan itu kan ada Facebook, ya. Nah, dulu itu kan Facebook kan juga sangat marak sekali, ya. Nah, itu. Nah, Facebook itu dulu juga dibatasi, ya. Saya pernah diminta juga, tolong atau nih Facebook itu jangan sampai bisa diakses. Nah, itu. Facebook boleh, akses Facebook boleh, tapi nanti kalau misalkan sudah di luar jam kerja. Nah, itu. Jadi dulu tuh Facebook malah diblokir, Facebook, YouTube, nah itu suruh nutup semua, ya. Instansi pemerintah juga sama, ya. Ini itu suruh nutup, suruh memblokir, ya. Nah, ini. Jadi itu. Kemudian menyediakan kontrol arus lalu lintas. Ini kebijakan perusahaan mengharuskan lalu lintas protokol dirutekan, dibatasi hanya untuk link tertentu. Nah, akses kontrol akses list ini juga bisa untuk membatasi link tertentu. Jadi, hanya boleh mengakses situs A, situs B, situs C, udah. Yang lain tidak bisa diblokir, ya. Jadi kebijakan ini dapat diterapkan menggunakan access control list, ya, membatasi pengiriman routing, ya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah memberikan tingkat keamanan dasar untuk akses jaringan. Ini kebijakan perusahaan menuntut agar akses ke jaringan sumber daya manusia ini dibatasi untuk penggunaan yang berwenang. Ya. Jadi misalkan diblokir, semua tidak boleh akses internet, semua tidak boleh akses jaringan, ya, kecuali hanya komputer tertentu saja. Jadi ini kebijakan ini juga dapat diterapkan menggunakan ACL dengan membatasi akses ke jaringan tertentu, ya. Kemudian filter, ya, lalu lintas berdasarkan jenis lalu lintasnya. Jadi kebijakan perusahaan mengharuskan lalu lintas email diizinkan masuk ke jaringan, tetapi akses telnet ditolak atau yang lainnya. Nah, jadi hanya email saja boleh atau telnet saja. Gitu. Nah, ini diterapkan menggunakan ACL untuk memfilter, ya. Ya. Kemudian layar host untuk mengizinkan atau menolak akses ke layanan jaringan. Ini kebijakan perusahaan mengharuskan akses ke beberapa jenis, misalkan FTP, HTTP, ini dibatasi, ya, dalam bentuk grup, ya. Ini. Kemudian memberikan prioritas untuk kelas atau lintas jaringan tertentu. Jadi lintas perusahaan menentukan bahwa lalu lintas suara diteruskan secepat mungkin untuk menghindari gangguan apapun. Nah, contohnya, jadi akses control list memang dipakai untuk itu, ya. Jadi untuk membatasi, ya, semacam kayak kalau namanya akses control list, nah, berarti adalah daftar akses, ya, yang dikontrol. Ya, biasanya kalau kita memblokir kan hanya satu IP, satu sumber, dua, kan kerepotan, ya. Nah, tapi kalau misalkan
apa namanya, kita mau membatasi lebih dari itu, nah, kita masukkan aja ke listnya, ya, di list aja dulu. A, B, C, D, E, F, G, H, tidak boleh akses situs ini, ya. Terus I, J, K, L boleh mengakses situs ini, nah, ya, ya. Paket filter, menyaring paket, ini filteran paket, mengontrol jaringan ke dengan menganalisa paket yang masuk ataupun keluar. Nah, ini. Dan menyaring, ini masuk di dalam layer 3 ataupun layer 4. Nah, ini. Jadi menggunakan ini, paket filtering, ya. Jadi masuk di dalam apa namanya, transport dan network, ya. Di transport dan network. Ini apa namanya, untuk filternya, ya. Masuk di sini, di Cisco ini bisa sudah. Ya. Kemudian ACL nomor nurutan, ya. Ini bisa juga, ya, ACL beri nomor dari 1 sampai 99 atau 1300 sampai 1999, ya. Ini adalah standar ACL-nya, ya, ini. Ini 100 sampai 199, 2000 sampai dengan 2000. Ini yang diperluas, ya, ini. Nah, name ACL ini adalah metode yang lebih disukai untuk digunakan untuk mengkonfigurasi ACL. Jadi secara khusus ACL ini bisa juga diperluas, ya, dan diberi nama. Nah, contohnya ini ACL list, ya. Jadi kalau kita buka ini akan ada ringnya. Yang satu adalah IP standard access list, ini IP extend access list dari sekian, ini extend 48 bit MAC address, kemudian ini adalah IP address list, expand, ini adalah protokol tipe code access list, ya. Nah, ini. Jadi di sini adalah ada nomor-nomor urutannya. Ini nomor-nomor urutannya di sini, ya. Misalkan kita mau ini memblokir, ya, ini. Access list, IP access list, extend PTP filter, permit, ya. Permit TCP, jadi yang diizinkan adalah TCP pada network 192.168.10.0, ya. Subnet masknya adalah 255, 255, 255, 0, ya. Ini di will charge, ya. Kemudian sifatnya adalah semua untuk FTP, ya. Ini juga sama di sini, tapi semua untuk FTP data. Nah, ini sudah. Jadi ini di sini adalah untuk permit, ya. Permit dari yang ini. Contohnya ini. Ya, contoh penerapannya, ya. Ini. Contoh penerapannya. Kemudian operasi ACL-nya ini. Jadi ACL itu mendefinisikan perangkat aturan yang memberikan kontrol tambahan untuk paket, ya. Ini. Yang masuk ke interface dan paket yang menyampaikan melalui router, paket keluar dari interface router. Jadi ACL-nya masuk di sini, kemudian diatur atau dilihat di dalam routernya, listnya, kontrol listnya, kemudian outputnya apa di sini, sesuai dengan ACL-nya, ya. Jadi di sini, ya, untuk apa namanya, mengaktifkan, ya, itu. Ini ada beberapa yang belum saya translate, ya. Agak lupa nih, kelewatan ini berarti, ya. Ada yang kelewatan. Nah, ini. Jadi kalau misalkan kita coba, ya, kita translate. Nah, supaya nanti mudah untuk mempelajarinya, ya. Nah, ini. Tuh, tadi mana itu, sampai mana? Nah, ini. Ya. Jadi ini. Nah, ini.
Jadi ACL yang masuk ini menyaring paket ya sebelum dirutekan ya ini. Jadi menyaring dulu sebelum diroutingkan ya ke interface keluar. Jadi jika paket diizinkan oleh ACL, maka paket tersebut baru diproses, diroutingkan. Dan ACL yang masuk ini paling baik digunakan untuk menyaring paket ketika jaringan terhubung ke interface. Nah, dan ACL keluar ini adalah memfilter paket setelah dirutekan. Ini terlepas dari interface masuk ya. Nah, jadi mekanismenya seperti ini ya. Jadi mekanismenya adalah seperti itu. Jadi urutannya ya. Kemudian paket reset. Nah, ini sebetulnya ini adalah mengamati ya bagian kontrol access list yang digunakan untuk misalkan mencegah ping mencapai host ke dari jarak tertentu setelah menghapus ACL dari konfigurasi ya gitu. Ini nanti Anda bisa coba ya skenarionya. Jadi nanti di sini saya ini adalah paket reset mendemokan ACL ya. Nah, ini. Jadi nanti di sini Anda bisa ada skenarionya. Ini coba saya jalankan dulu. Ya. Nanti ini untuk skenarionya ini menggunakan paket reset ya. Nanti saya kopikan sekalian ya. Jadi nanti Anda tinggal mencoba ya. Tinggal mencoba untuk skenario tersebut ya. Nah, ini coba ini agak lama koneksinya. Ya, ini. Jadi ini. Jadi tampilannya adalah itu ya. Nah, nanti di sini skenarionya ada di sini. Nah, ini. Skenarionya ada di samping sini ini. Nah, ini skenarionya. Jadi memverifikasi local connection dan tes access control list. Ya. Yang pertama adalah ini, ping device-nya, ping dari PC1 ke PC2. Nah, ping dari PC1 ke PC2. Ini statusnya apa? Berhasil. Ya. Jadi kalau misalnya di sini kita statusnya ping PC1 ke PC2, bagaimana? Oh, sukses. Kemudian yang kedua ping PC1 ke PC3. Ya. Di sini ping PC1 ke PC3. Nah, sini file gagal. Ya. Ya, kenapa di sini bisa sukses ataupun ada yang gagal? Nah, kemudian yang di sini adalah ping PC1 ke PC4 ya. Jadi ping PC1 ke PC4. Nah, statusnya juga gagal. Kemudian PC1 ping ke DNS server. PC1 ngeping ke DNS server. Nah, statusnya apa? File semua, ya. Nah, kemudian di sini baru perintahnya adalah ini, meremove, menghapus ACL, ya. Kemudian mengulangi lagi tes itu tadi. Nah, jadi di sini ada access control list. Ada beberapa yang diblokir, yang tidak bisa. Nah, itu nanti setelah ini dihapus, ya. Kemudian diulangi lagi nanti. Ya, nah, nanti diulangi lagi ngeping ya ini. Nah, ini kalau mau dipraktekkan ya ini ya. Jadi di router 1, R1-nya mana? R1 ini ya. Ini R1 ya. Kita buka di sini router 1 ya. Nah, ini ya. Ini kemudian di sini tinggal ngikutian ini aja ya. Ini enable, kemudian show access list. Nah, ya, tanda tanya itu ya, tanda tanya. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi 1 sampai 199 access number, word ACL name, ya. Ini, ya. Kemudian di sini perintahnya adalah show access list. Ya. Akan muncul di sini, ya. 10 deny ya.
192.18.10.0. Jadi memang dia berarti di sini adalah di deny ya. Statusnya di deny ya. Permit any ya, semua ya. Jadi yang di sini adalah di deny ya. Ya. Kemudian ini ya, yang pertama ACL diblok ya, semua paket akan diblok. Ya benar, dia paket yang akan melewati router itu akan diblok semuanya. Ya. Kemudian yang B di sini adalah kita jalankan show run ya ini show run running config salah. Ya. Di sini adalah akan menampilkan grup aksesnya, interface gigabyte, interface ini ya. Ini. Jadi nanti di sini. Nah, yang selanjutnya adalah kita diminta untuk menghapus interface serial 0 di sini ya. Jadi di sini kita masuk ke konfigurasi terminal ya. Ini kalau tidak kelihatan ya, mungkin kalau tidak kelihatan tak ini saya besarkan ya. Nah ini ya di sini. Kemudian ini saya hanya mengikuti ini ya, mengikuti skenario nya ini ya, mengikuti skenario nya itu. Kemudian setelah itu adalah kita masuk interface S0 ya. /0/0 ya ini. Kemudian kita pilih no IP akses grup 11 out ya. Nah ini dah ya. Kemudian di sini setelah ini kita pilih no access list 11 ya. Kita pilih no access list akses kurang list 11 ya. Jadi adalah di sini dia menghapus akses list yang di 11. Nah ini ya. Nah sekarang kita coba setelah kita menghapus ini, baru kita coba ngeping dari ini ya. PC 1 sekarang bisa ngeping ke DNS server dan PC 4. Ya, kita coba kita buktikan ya. Ini berarti kita sudah bisa ngeping ke PC 1 dan PC 4 ya. Jadi kita coba ngeping dari PC 1 dulu ke DNS. Nah ini masih fault ya, salah. Atau PC 1 ke PC 4. Nah PC 1 ke PC 4 sudah bisa ya ini. Ya. Kalau tadi kan tidak bisa ya. Cuman ke DNS server kok masih belum bisa ya. Harusnya ini masih fault ya. Harusnya ini PC 1 ngeping ke sini, harusnya ini sudah sukses, tapi ini masih gagal ya. Ini yang berhasil adalah yang ini. PC 1 ke PC 4 sudah bisa. PC 1 ke PC 3 bisa enggak? PC 1 ke PC 3 nah sudah bisa. Tadi enggak bisa. Ya. Sekarang sudah bisa. Ya. Ini. Jadi ke PC yang ini yang belum bisa ya. Atau mungkin ini yang R3-nya ini harus dibuang lagi ya. Jadi ini skenarionya adalah ini, menghapus ACL. Jadi tadinya dia ada akses control listnya. Aksesnya adalah bahwa PC 1 ini tidak bisa ngeping ke semua ini. Ya, tapi sekarang dibuka dengan menghapus ini ya. Nah, jadi bisa.
Ya, itu ya. Nanti ini saya kopikan, nanti Anda coba. Ya, ini. Nah, ini. Nah, sekarang ini gambarannya masking will charge. Ya, ini masking. Jadi will charge mask ini seperti subnet yang menggunakan proses N, ya. Ini. Untuk mengidentifikasi bit mana dalam IP versi 4 yang cocok, ya. Ini. Tapi mereka mencocokkannya adalah menggunakan 1 atau 0, kode 1 atau 0 biner. Nah, jadi will charge mask-nya adalah ini misalkan. Nah, ditulis yang ini. Jadi inverse-nya sebetulnya will charge mask itu adalah inverse dari subnet mask. Maka tasnya adalah ini, semuanya ini. Nah, kalau will charge mask-nya ini 00063, maka di sini sama seperti ini. Ya, jadi 63 adalah ini. Yang lainnya kosong. Kemudian ini 15, maka will charge mask-nya adalah ini. Ini adalah 15. Ya, depannya 000 gitu ya. Kalau yang ini nanti ini, ya. Jadi hanya diambil ini inverse-nya. Mestinya kalau ini adalah 255, 255, 255, ini berapa? Berarti ini adalah ini 11, berarti 3, ya. Bukan 3 ya, 255, 255, 255. Yang terakhir adalah berapa? 2 ya. Itu ya. Kalau yang ini adalah 255, 255, 255, 0 nanti ya. Itu. Ya. Ini nek 3 enggak ya? 2 ya berarti. Ini 2, ini 1, ini 2, 3. Ya 2 ya. Kemudian jenisnya, nah ini. Jadi will charge mask ini ada yang ini match host. Nah, jadi ini desimalnya ini, binarinya seperti ini, will charge mask-nya adalah seperti ini, ya. Jadi seperti ini, ya. Jadi permit IP 4 address, ya. Jadi di sini kalau di inverse adalah seperti ini, di N-kan ya, di N-kan nanti. Di N-kan nanti jadinya adalah tetap ini. Ya, di N-kan. Jadi 192, 168 ini. Kemudian untuk will charge mask untuk IP versi 4 subnet. Nah, misalkan desimalnya ini, di sini will charge mask-nya adalah 0.0.0.255. Maka ini seperti ini. Ya, kalau di inverse ini jadinya adalah seperti ini. Ya, 192.168.1.0 ya. Inverse berarti kan di N ya. Kemudian untuk will charge mask untuk IP versi 4 address ring ya. Nah, berarti antara ini sampai dengan ini. Ini will charge mask-nya adalah 0.0.15.255. Kemudian di sini di N kan permit IP address-nya adalah dari 192.168.16.0/24 sampai dengan 192.168.31.0/24 ya. Jadi di sini mulai dari 16.0 sampai dengan di sini adalah ini di N kan ya, berarti ya. Kalau di N kan ini jadinya adalah seperti ini. Ya toh, 0 and 0 berarti 0. Ya. 0 and 1 N 0 ya. Nah, jadi ini. Ya. Nah, perhitungannya adalah seperti ini ya. Cara menghitungnya. Jadi menghitung will charge mask ini bisa dengan salah satu cara dengan mengurangi subnet mask dari ini. Bisa diasumsikan adalah misalnya ACL 10 ini mengizinkan ke semua pengguna di jaringan
Jadi 192.18.3.0/24. Ini untuk menghitung wheelchart mass-nya adalah /24 di sini. Berarti /24 di sini adalah ini. 255, 255, 255, 0. Maka wheelchart mass-nya adalah bisa ditulis 0.0.0.255. Ya. Jadi hasilnya ini, start value-nya adalah ini, ya. Kemudian subnet mass-nya adalah ini, kemudian hasilnya adalah ini, ya. Jadi ini. Jadi kebalikannya nih sebenarnya, ya. Intinya dari start nilainya adalah ini. Ya. Kemudian kata kunci. Untuk mengurangi penekanan tombol ACL ya, ini membuat lebih mudah membacanya. Jadi ada host, kata kunci ini menggantikan max 0.0.0.0. Dan max ini menyatakan bahwa semua bit alamat IP4 cocok. Kemudian any, ada juga penggunaan any. Any ini adalah menggantikan max ini, dan max ini menyatakan untuk mengabaikan seluruh alamat IP4 menerima apapun. Ya, misalkan perintah ACL ini, access list 10 permit ini. Ya. Jadi di sini. Kemudian ada juga access list 11 permit ini. Ya, ini. Jadi di sini adalah memberikan izin ya. Dan ini bisa ditulis ya, bisa ditulis seperti ini. Ya, access list 10 permit host ini dan access list 11 permit any. Nah, ya, artinya apa? Berarti di sini host. Ini ada any, ya, berarti ini tadi host. Menggantikan subnet mask 0.0.0.0, ya, menggantikan ini. Ya. Kemudian yang ini any adalah menggantikan ini 255. Jadi any menggantikan yang ini, ya. Jadi semua. Daripada kita nulis seperti ini ya, nah, langsung ini aja. Access list plus permit any. Ya, berarti ini sudah cukup mewakili ini, ya. Tapi kalau yang ini host, ini cukup ini. Dia mewakili ini host, ya. Jadi cara penulisannya yang tadinya panjang seperti ini bisa disederhanakan hanya seperti ini saja, menggunakan perintah host dan any, ya. Kemudian membuat ACL ini. Jadi saat mengkonfigurasi ACL yang kompleks disarankan gunakan editor teks dan ditulis secara spesifik kebijakan yang akan diterapkan. Karena kita mau mengatur ya, mengatur suatu aturan, maka kebijakannya harus ada dulu, ya. Jangan awangan, tapi harus ada konsepnya, ditulis dulu. Ya. Kemudian tambahkan perintah konfigurasi AS-nya. Ya. Kemudian sertakan komentar atau mendokumentasikan ACL-nya. Jadi ini untuk apa? Ini untuk apa? Ini bisa apa? Ya. Kemudian ini copy sama paste perintah ke perangkatnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menguji ACL-nya. Dan memastikan bahwa ACL-nya ini menerapkan kebijakan yang diinginkan dengan benar. Ya, jadi harus diuji dulu. Kita menguji dulu. Jadi jangan sampai salah. Ya. Oh, diterapkan ini salah. Ya. Jadi kita harus menguji setelah kita buat. Ya. Nah, sintaknya adalah ini ya, standarnya. Untuk membuat ACL standar bernomor ini bisa menggunakan perintah seperti ini. Jadi menggunakan konfigurasi global ini routing config ya. Kemudian access list di sini access list numbernya. Nah, di sini deny atau permit. Deny ini artinya tidak diizinkan, di blok ya. Permit berarti diizinkan. Remark ini berarti ditandai dulu ya. Dari sumbernya ya. Ini. Jadi ini bisa gunakan perintah no access list number ya untuk menghapus. Ini perintah ini
ini adalah untuk menghapus akses list. Ya, perintah no. Ya. Jadi perintah no ini adalah untuk menghapus semua. Ya, semua perintah apapun kalau depannya ditambahin no itu artinya adalah menghapus. Ya, menghapus yang ada di belakangnya sini. Ya. Nah ini adalah tabel-tabelnya yang memberikan penjelasan secara rinci sintak untuk ACL-nya, ya. Simbolnya. Access list number ini adalah angka desimal dari ACL-nya. Ini rentang nomor ACL-nya standar antara 1 sampai dengan 99 atau 1300 sampai dengan 1999. Ya, ini ada aturannya, tidak boleh sembarangan dari nomor ini. Kemudian deny ini adalah menolak, ya, menolak akses. Ya. Permit ini adalah mengizinkan akses, ya, mengizinkan akses. Kemudian remark text ini adalah opsi ini untuk menambahkan entry text ke tujuan dokumen ini. Jadi setiap ini dibatasi hingga sampai 100 karakter. Jadi ini opsional ini. Ini untuk menambahkan keterangan sih, ya. Tujuan dokumentasi. Jadi untuk tujuan dokumentasi, tapi di sini dibatasi hanya sampai dengan 100 karakter. Tidak bisa lebih. Misalkan ini, oh ini untuk blokir ini, oh ini untuk mengakses mengizinkan komputernya si A, ini untuk memblokir komputernya si B. Nah, gitu, ya. Kemudian source ini mengidentifikasi jaringan sumber atau alamat host yang akan difilter, ya, source-nya. Ya. Ini menggunakan kata kunci any untuk menentukan semua jaringan. Jadi any ini untuk menentukan semua jaringan. Ya. Gunakan kata kunci IP host ini cukup memasukkan alamat IP. Ya, ini untuk mengidentifikasi alamat IP tertentu. Jadi alamat IP tertentu saja. Jadi ini hanya untuk mengidentifikasi hanya alamat IP tertentu, hanya dipilih saja. Ya, tapi kalau banyak, ya kita gunakan ini. Kemudian source will charge ini opsional juga. Ini adalah max will charge 32 bit yang diterapkan ke file. Jadi jika dihilangkan will charge masnya adalah ini. Ya. Kemudian log ini juga opsional, ya. Ini kata kunci yang menghasilkan menerima pesan di setiap kali ACL dicocokkan. Ya, log ini adalah rekamannya, nanti bisa di hasilnya di log atau tidak gitu ya. Itu. Ya. Kemudian sintak ACL standar ini. Jadi dalam nama ACL ini bersifat alfanumerik, ya. Jadi peka. Jadi case sensitif, ya. Peka huruf besar dan kecil ini. Ya. Dan harus unik, ya. Jadi pengguna harus penggunaan huruf besar untuk nama ACL direkomendasikan. Jadi namanya itu kalau bisa huruf kapital semua, ya, huruf besar, ya. Untuk membuat ACL standar bernama menggunakan perintah konfigurasi. Jarum perintahnya adalah router config ini IP access list standard access list name. Ya. Contohnya di bawah ini ACL IP4 standar yang disebut no access. Jadi no access ini adalah nama access listnya, ya. Ini. Jadi perintahnya adalah ini. IP access list standard no access. Nah, no access ini adalah namanya. Nama di sini. Standard access list name-nya, ya. Sementara yang ini adalah IP access list-nya, ya. Itu nanti. Ya, ini. Jadi, dan di sini standard access list-nya konfigurasinya adalah ini, ya. Ada 1 sampai dengan ini segala number default-nya. Kemudian ada deny, sit, no, permit, remark, ya. Tinggal nanti diikuti untuk IP address listnya apa standarnya, ya. Ini. Kemudian untuk sintak extend IP4, ya, yang bernomor. Ini langkah prosedur untuk mengkonfigurasi ACL juga, ya, sama dengan penggunaan ACL standar ini. Jadi, ya. Jadi ACL yang diperluas ini harus dikonfigurasi, ya. Kemudian diaktifkan di interface, ya. Sintaknya adalah ini, ya, ini.
access list number, deny, permit, remark, kemudian protokol source-nya, wheelchat-nya, operatornya, port-nya, destination. Nah, jadi ini diperluas lagi. Kalau yang tadi kan lebih sederhana. Ya. Jadi parameter ini dijawab pada dua sisi. Ya. Permintaan untuk menerapkan ACL M4 yang diperluas ke interface sama dengan perintah yang digunakan untuk ACL IP4 standar. Jadi sama. Itu ya. Nah ini sintaknya ya. Sintaknya sama seperti tadi. Access number, deny, permit, remark. Cuman bedanya di sini ada ini protokol sama source. Protokol itu nama atau nomor protokol internetnya apa gitu ya. Kemudian kata kunci umum termasuk IP, TCP, UDP, dan ICMP. Itu apa? Protokolnya apa yang mau digunakan? Ya, ini. Jadi untuk yang extend ya. Kemudian ini lanjutannya ya, ini destination, wheelchat mask, operator, port, establish. Nah ini adalah penjelasan dari ini tadi. Access list, the destination, operator, port, establish. Nah, penjelasan dari ini masing-masing. Ini tabelnya ini. Ya. Kemudian mengkonfigurasi ACL ini, protokol dan nomor port. Jadi ini di sini ada 4 protokol yang disorot yang paling umum ya ini. Jadi dia bisa menggunakan dipakai saat memasuki ACE kompleks ya. Jadi di sini contohnya adalah IP, ICMP, TCP dan UDP ya ini. IP ya, protokol IP, ICMP, TCP sama UDP ya. Jadi di sini ICMP ya, IP, kemudian TCP, UDP ya. Jadi ini adalah opsi protokol. Ada 4 yang paling sering dipakai ya. Yang lainnya jarang ya. Jarang bahkan mungkin tidak pernah dipakai ya, tidak pernah di tidak pernah di ini ya, tidak pernah di ini. Ya, itu. Kemudian port keyword ya. Ya. Ada port keyword juga di sini. Ya, misalkan milik TCP, UDP, CMP ya, ini. Jadi untuk keyword-keywordnya ya. Nah, ini. Ya. Jadi ini ada ini ya. Jadi dari gambar ini ya, dari gambar ini Anda perhatikan ya, opsi-opsi yang dipilih ya, disorot ya. Ini adalah opsi yang populer, maksudnya disorot yang ini, yang dikasih warna ini. Nah, ya, ini ada POP, SMTP, Telnet, ya, kemudian ada bawahnya. Ya. Ini. Jadi ini adalah beberapa port yang opsinya atau sering digunakan ya. Kemudian contoh konfigurasi protokol dan nomor port ini. Ini kalau misalnya kita menggunakan. Jadi yang diperluas ini memfilter opsi nomor port, nama port yang berbeda ya. Contohnya konfigurasi ACL 100 ya, ini. Jadi contohnya access list 100 permit TCP any EQ, WWW atau ini ya. Jadi ini WWW ini adalah HTTP atau bisa ditulis portnya adalah port 80 di sini ya. Jadi di sini konfigurasi port diperlukan tidak ada nama protokol tertentu ya, misalkan SSH. Jadi sini tidak nulisnya bisa SSH tapi bisa nomor portnya 22 atau HTTPS berarti 443 ya. Ini yang bawah ya. Access list 100 permit
TCP any event 22 berarti adalah SSH ya. Ini kemudian R1 config access 100 permit TCP any EQ 443. Nah ini. Tapi kalau di sini penulisannya bisa seperti ini www ya, atau bisa juga 80 ya. Ini. Jadi kita nulisnya adalah portnya ini ya, www, bukan HTTP ya, tapi port www-nya, kemudian dia menggunakan port 80 ya di sini. Kemudian menggunakan TCP extend ACL ya. Jadi TCP ini juga dapat melakukan layanan firewall juga ya. Ini. Jadi kata kunci yang mungkin di sini lalu lintas adalah untuk keluar dari jaringan pribadi misalnya. Jadi misalnya mengizinkan lalu lintas ke semua jaringan pribadi. Nah, ya. Jadi contohnya adalah ini ya, TCP request from PC to outside public network is permit. Nah, jadi di sini dia meminta izin bahwa PC 1 ini dia bisa mengakses jaringan publik. Nah, kemudian di sini TCP reply traffic return from the outside public network is permit. Nah, dari sini diizinkan masuk. Tapi di sini ada TCP request deny from outside public network host. Nah, jadi ada pemblokiran di sini ya. Di outside public, di sini inside private network ya. Jadi dia tidak bisa mengakses ke sini, ke jalur internet ya. Ini. Nah ini skenario-nya adalah ini nanti. Jadi dalam contoh ini ACL 120 dikonfigurasi hanya mengizinkan lalu lintas web kembali ke host ya, dan ACL baru kemudian diterapkan keluar ya pada interface R1 ini. Jadi perintah show access list menampilkan kedua ACL ya. Contohnya ini misalkan access list 120 permit TCP any untuk network 0 192 108 10 0 subnet pasnya ada 255 255 250 establish, ini berarti diizinkan ya. Kemudian dia melewati mana? Lewati interface gigabyte 0/0/0. Kemudian IP access group 120 out. Jadi ini access list name-nya ini. Jadi karena dengan ini sudah dikasih nama 120, kita selanjutnya hanya memanggil nama ini 120 ya. Kemudian setelah itu adalah N selesai. Kemudian kalau kita lihat show access list, maka di sini extend IP access list 110. Di sini ada muncul ini 10 permit ya, any Q www. Sini 20 permit TCP ya, ini EQ 443 ya. Kemudian untuk yang extend IP akses 120 di sini adalah 10 permit TCP any 192.168.10.0 terus 0.0.0.25 establish ya, establish ya ini. Jadi seperti ini penerapannya ya. Kemudian cara memberi nama ACL ya, ini membuat lebih mudah ya untuk memahami fungsinya. Jadi ACL untuk membuat ACL ini diperluas namanya, ini bisa menggunakan perintah ini ya, IP access list extend ya, ada tambahannya ini. Kemudian access list name-nya ya. Contoh penulisannya adalah ini IP access list extend no FTP access, berarti di sini adalah access list extend untuk ini memblokir FTP, akses FTP. Jadi tidak ada akses FTP-nya. Itu ya. Ini contohnya sebuah extend
ACL bernama no FTP access dibuat dan prompt diubah menjadi mode konfigurasi exit mode. Ya. Kemudian ini juga sama ya, ACL yang diperluas ya, bernama dibuat pada dasarnya dengan cara yang sama. Ini, ya, ada surfing ini menghasilkan lalu lintas HTTP dan HTTPS. Ya. Jadi ini ada inside private network, outside public network. Ya, ini. Dan ini ada browsing, surfingnya di sini. Ya. Ini browsing ini hanya akan mengizinkan lalu lintas web kembali ke host. Ya. Di dalam sementara semua lalu lintas lain yang keluar dari interface R1 di G0/0/0 secara implisit ditolak. Jadi ini di sini adalah ditolak ya. Untuk ini. Untuk surfingnya di sini ditolak. Nah, ini contoh ini penerapannya ya. Jadi sini surfing ACL ini mengizinkan lalu lintas HTTP dan HTTPS. Jadi namanya adalah surfing ACL. Jadi namanya adalah ACL-nya namanya adalah surfing. Ya, surfing. Jadi ada surfing dan browsing. Jadi ada surfing dan browsing namanya ACL-nya. Ya. Kemudian ini adalah simbol ACL-nya. Ya, simbol ACL-nya. Kemudian di sini adalah config extend NACL ya. Ini remark permit inside HTTP dan HTTPS traffic. Ya. Ini. Kemudian di sini ada permit TCP 192.18.10.0. Kemudian will chat mask ini EQ 80 berarti untuk port web. Kemudian yang ini adalah untuk port 443 ya. Ini untuk surfingnya. Jadi ini adalah diizinkan ya, diizinkan. Jadi network ini diizinkan semua bisa menggunakan ini ya. Tapi di sini access list untuk extend yang browsingnya ini remark only ya. Return HTTP dan HTTPS traffic permit ini establish. Berarti ini di sini diizinkan lewat interface gigabyte 0/0/0. Kemudian di sini IP access group surfing in, ya, surfingnya in. Kemudian access group browsing out, ya ini. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini harusnya hasilnya seperti ini, ya. Jadi ini adalah konfigurasi dari ini, ya, konfigurasi dari setting ini. Ini konfigurasinya adalah ini, ya. Kemudian ada dua metode ya, ini untuk membuat atau mengubah, ya, untuk mengubah, ya. Yang pertama adalah menggunakan editor teks, yang kedua adalah menggunakan nomor urut, ya. Ini. Jadi kalau yang menggunakan teks editor ini salin ACL dari konfigurasi yang sedang berjalan, kemudian bisa di paste ya, atau membuat perubahan edit ya, atau menghapus ACL yang dikonfigurasi sebelumnya ya dengan perintah no itu ya. Ya. Ini urutannya adalah ini ya. Kalau yang metode nomor urut adalah seperti ini ya, gunakan perintah standar IP access list ya untuk mengedit ACL. Jadi perintahnya show access list dan show running config ya, akan muncul ini ya, config terminal muncul ini, IP address list standar 1, kemudian no 10 berarti ini adalah menghapus, 10 deny ya, deny host ini berarti ini diblokir ya. N show access list adalah ini jadinya harusnya ini deny, yang lainnya di sini adalah permit. Jadi semua IP 192.168.10.0 itu semuanya diizinkan kecuali 192.168.10.10 itu yang diblokir ya.
Jadi totalnya ada ini network ini, tapi semuanya. Ya. Kemudian pedoman konfigurasi ACL-nya ini. Nah, ini nanti bisa dibaca pedomannya. Nah, cara menerapkan ACL-nya ini. Ya, cara menerapkan ACL-nya. Ya. Ini. Tadi rencana sampai ini ya. Cara menerapkan ACL ya. Oh ya, jadi tadi sudah sampai ke mengubah ya, pedoman mengkonfigurasi. Nah ini, oke, mungkin ada yang ditanyakan ya. Ini nanti untuk cara menerapkan ACL nanti kita lanjut di pertemuan minggu depan ya, pertemuan minggu depan. Nanti untuk pertemuan hari ini, nanti untuk contoh skenario-nya, kalau ini di sini nanti banyak skenario-nya lah nih. Nah ini mencoba ini nanti skenario-nya menerapkan ACL-nya nanti bagaimana ya gitu. Jadi untuk pertemuan pagi ini saya cukupkan sampai ini dulu aja ya. Ya, jadi mestinya tadi cuma sampai bagaimana mengubah ACL ya. Nah, tapi di sini ini pedoman mengkonfigurasi ya, mengubah ACL. Kemudian yang terakhir ini adalah bagaimana cara menerapkan ACL. Ya, ini pedoman konfigurasi ACL. Nah ini untuk kita lanjutkan untuk minggu depan. Ya, ini kita lanjutkan untuk pertemuan minggu depan. Ya, jadi nanti pertemuan hari ini tadi kita hanya selesai fokus sampai di sini. Ya. Nah ini, ya sampai dengan mengkonfigurasi ACL ya, konfigurasi ACL. Nah nanti besok minggu depan menerapkan ya ini. Jadi sampai ini. Nah minggu depan ini menerapkan ACL. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, karena ini memang di sini isinya ini memang mata kuliah ini mata kuliah lanjut ya. Jadi kalau yang dasarnya adalah teknik routing switching lanjut tidak atau kurang memahami ya ini nanti ini tambah bingung lagi ini ya gitu ya. Tapi di sini ada contoh-contohnya nanti skenario-nya ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Ini yang hadir ada berapa ini? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan ini. Nanti kita minggu depan kita lanjut lagi untuk bagaimana cara pedoman mengkonfigurasi ACL atau nanti di bagian ini menerapkan ACL ya itu. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Selamat siang.